Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor John Hutagaol, Ketua IAI KPJ. Kemudian yang terhormat Ibu Mulia Dewi Karnadi, Direktur Online Pajak. Narasumber kita Bapak Justinus Prastowo, Bapak Sulistyo Wibowo, dan Bapak Bonarsius Sipayung. Selamat pagi Pak. Kemudian juga para pengurus IAI KPJ dan para peserta regular tax discussion pagi ini. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan regular tax discussion yang kedua yang diselenggarakan secara online bekerja sama dengan online pajak. Topik pagi ini adalah yang lagi hangat-hangatnya adalah insentif perpajakan menghadapi krisis kesehatan khususnya PMK 23. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif perpajakan untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 melalui sejumlah peraturan, diantaranya PMK nomor 23, kemudian Perpu nomor 1, dan PMK nomor 28. Insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini antara lain berupa PPh pasal 21 untuk karyawan yang ditanggung pemerintah, kemudian juga pembebasan PPh pasal 22 import, pengurangan PPh pasal 25, penurunan tarif PPh badan, percepatan restitusi PPN, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita. Pagi ini kita sangat bahagia dengan kedatangan 3 narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama, pembicara kita adalah Bapak Bonarsius Sipayung. Bapak Bonarsius Sipayung saat ini menjabat sebagai Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan Jasa dan Pajak Tidak Langsung lainnya di Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Saat ini juga beliau bertugas sebagai anggota tim pembahas Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, kemudian saksi ahli di Pengadilan Tipikor terkait pidana perpajakan. Bapak Bonarsius Sipayung meraih gelar Magister Akuntansi tahun 2006 dari Universitas Indonesia. Untuk pembicara kita kedua itu adalah Bapak Sulistyo Wibowo. Bapak Sulistyo Wibowo saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh untuk orang pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan 2, Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini beliau meraih gelar Master of Taxation dari University of Denver. Pembicara kita ketiga, Bapak Justinus Prastowo. Beliau saat ini masih hangat nih Pak ya, baru diangkat sebagai staf ahli Kementerian Keuangan RI. Beliau juga merupakan Direktur Eksekutif dari SITA, Center for Indonesian Taxation Analysis. Beliau juga merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi perpajakan, sebelumnya mengawali karirnya sebagai abdi negara di Ditjen Pajak dari tahun 97 sampai 2010. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan advokasi dan penelitian, diantaranya Komisi Anggaran Independen, Indonesian Corruption Watch, TIFA, Oxfam, ataupun USAID. Untuk kelancaran acara ini, mengingat waktu kita yang terbatas, setiap narasumber dialokasikan waktu 20 menit untuk memaparkan bahan presentasinya. Sesi tanya jawab diadakan setelah ketiga narasumber melakukan pemaparan. Untuk pembicara pertama, Bapak Bonarsius Sipayung untuk melakukan pemaparan. Bapak Bonarsius Sipayung, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua di suasana yang seperti ini. Kita wajib bersyukur atas berkat nikmat kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Yang saya hormati Pak Profesor John Hutagaol, Pak Justinus Prastowo, Pak Sulistyo Wibowo,
dan Bu Ratna dan seluruh Bapak dan Ibu semua yang saya kasihi. Sangat senang Bu Ratna bisa diundang ikut bergabung dalam diskusi ini, dan saya tadi sudah mendengarkan Pak Profesor John Hutagaol ya menyampaikan paparan secara umum bagaimana DJP sebagai salah satu institusi negara turut serta berperan aktif untuk bisa berperan membantu pemerintah agar kiranya bisa segera keluar dari permasalahan yang sangat berat ini. Terus terang aja, jangankan dunia usaha, kami sendiri selaku pegawai DJP sangat merasakan bagaimana beratnya kondisi yang kita hadapi. Untuk sekedar bekerja saja kita harus menjaga jarak, tidak bisa melakukan aktivitas dan komunikasi seperti biasa. Tapi kami yakin dan percaya semua kondisi ini tentunya akan bisa membuat kita dan mengajari kita untuk bisa lebih baik ke depan. Bu Ratna, saya sebenarnya ditugaskan kan untuk memaparkan dari sisi PPN fasilitas yang telah diberikan pemerintah di PMK 23. Namun demikian saya pikir karena di PMK 23 ini untuk PPN itu hanya sedikit, yaitu hanya masalah percepatan restitusi PPN. Saya juga di sini turut nanti memaparkan beberapa PMK yang memang sudah diterbitkan sebagaimana disampaikan Pak John tadi, yaitu PMK 28 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus tahun 2019, serta satu PMK yang diterbitkan oleh teman-teman dari Bea Cukai, yaitu PMK 34 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta fasilitas perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Jadi mungkin kalau kita lihat Bapak dan Ibu, sebenarnya di undang-undang existing itu ada beberapa fasilitas dan ketentuan yang sudah diberikan yang baik secara langsung barangkali terkait dengan penanganan pandemi ini maupun tidak, artinya ini berlaku umum, yaitu adalah pengecualian objek dan subjek. Pengecualian objek baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Sesuai dengan ketentuan di samping itu di pasal 16B diberikan juga fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut serta melalui skema APBN yaitu PPN terutang ditanggung pemerintah. Namun demikian Bapak dan Ibu, fasilitas perpajakan yang diberikan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan existing itu sangat tidak memadai apabila misalnya dikaitkan untuk proses penanganan pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, maka sudah seyogianya dan selayaknya pemerintah melakukan terobosan dan pemikiran bagaimana agar para pelaku usaha, ya khususnya yang terkait yang terdampak langsung maupun yang terhadap penanganan COVID-19 ini, maupun yang terdampak tidak langsung, artinya yang mengalami kontraksi baik dari sisi penerimaan, sudah selayaknya memang negara hadir untuk bisa mendukung mereka. Nah, kalau dari sisi undang-undang, Bapak dan Ibu, ya untuk jasa kesehatan, yaitu terkait langsung dengan penanganan COVID-19 ini, memang dari awal di undang-undang kita sudah dikecualikan dari pengenaan PPN. Ya, di pasal 4A ayat 3 huruf A Undang-Undang PPN sudah jelas diatur bahwasanya pelayanan kesehatan medis ya termasuk jasa yang tidak dikenai PPN. Termasuk juga obat-obatan yang memang ya melekat atau diberikan kepada pasien yang rawat inap di rumah sakit. Tetapi kalau misalnya kita lihat apakah ini cukup? Rasanya jauh dari cukup Bapak dan Ibu untuk bisa membantu penanganan COVID-19 ini. Makanya pemerintah mengeluarkan ya peraturan yang seperti saya sampaikan tadi, antara lain yaitu PMK 23, PMK 28, dan PMK 34. Nah, kalau untuk PMK 23 Bapak dan Ibu, ini lebih kepada sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh DJP untuk dunia usaha ya yang diperkirakan akan memang mengalami stagnasi kegiatan usaha, maka apabila
ya, kegiatan usaha ini ada beberapa jenis clue yang mengalami SPT lebih bayar, maka pengembalian restitusi PPN-nya itu diperlakukan seperti pengusaha risiko rendah. Ya, artinya mereka diberikan fasilitas PPN restitusi dipercepat. Kalau dalam kondisi normal, Bapak dan Ibu, ya menurut Undang-Undang PPN, yang bisa mendapat fasilitas PPN dipercepat, ada beberapa WP yang harus memenuhi kriteria, antara lain adalah kriteria tertentu, terus WP dengan risiko rendah, dan WP dengan persyaratan tertentu. Dan kalau hanya itu yang kita mengikuti hanya ketentuan tersebut, rasanya belum cukup untuk bisa menjangkau para pelaku usaha yang memang sangat membutuhkan kas atau uang masuk bagi mereka ketika mereka ada lebih bayar. Makanya di sini di ketentuan di PMK 23 ini pemerintah melakukan relaksasi atas beberapa hal, antara lain adalah bahwasanya yang bisa mendapatkan pelayanan restitusi dipercepat tidak perlu ditetapkan sebagai PKP risiko rendah. Jadi cukup apakah kalau dia sudah memasuki clue yang telah diatur dalam lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 23, maka apabila lebih bayar itu akan diberikan fasilitas PPN lebih bayar restitusi dipercepat. Di samping itu juga adalah apabila perusahaan tersebut sudah merupakan perusahaan yang ditetapkan sebagai KIT, ya, kemudahan impor tujuan ekspor. Ini ya biasanya diberikan oleh teman-teman dari Bea Cukai. Jadi apabila perusahaan tersebut sudah memiliki nomor KIT, maka apabila dia SPT-nya mengalami lebih bayar, juga akan dilayani dengan pelayanan restitusi dipercepat. Berikutnya Bapak dan Ibu, ya, kemudahan ini kan karena pemerintah tidak memberikan secara terus-menerus, tapi cukuplah dalam masa penanganan pandemi COVID ini, maka ini akan berlaku selama 6 bulan Bapak dan Ibu, yaitu mulai dari masa April sampai dengan masa September. Jadi kemudahan layanan restitusi dipercepat ini kepada pelaku usaha sebagaimana dalam lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 ini hanya berlaku sampai dengan masa September. Tentunya kalau nanti masa penanganan ini masih berlanjut, barangkali ya mungkin ini perlu dipertimbangkan Pak Pras untuk bisa diperpanjang. Jadi tapi sesuai dengan ketentuan dalam PMK 23 itu hanya sampai bulan September. Jadi apabila di masa April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu ada lebih bayar restitusi untuk perusahaan-perusahaan sebagaimana dalam clue lampiran PMK 23 ini akan diberikan layanan restitusi dipercepat dengan kondisi sama seperti mereka sebagai PKP risiko rendah. Nah, terus gimana dengan PKP risiko rendah tetap berlaku Bapak dan Ibu, tapi norma aturannya untuk bisa jadi PKP risiko rendah ada syarat-syaratnya, ada permohonannya dan harus ditetapkan, itu tetap berjalan. Nah, khusus untuk yang saya bilang ini di PMK 23 itu nggak perlu, ya, langsung otomatis. Oke, selanjutnya, ini ya, untuk fasilitas berikutnya adalah PPN ditanggung pemerintah, karena tadi kan kita bilang ini kan banyak nih kasusnya pemerintah mengimpor barang-barang yang memang belum bisa dihasilkan di kita untuk apakah pakaian pengaman bagi dokter, bagi perawat yang menangani langsung, atau obat-obatan yang kita butuhkan yang memang harus impor, makanya dilakukanlah sebuah terobosan Bapak dan Ibu untuk PPN yang terhutang atas aktivitas apakah impor atau penyerahan dalam negeri itu diberikan insentif PPN, ya.
Namun demikian Bapak dan Ibu, agar ini tepat sasaran dan tidak nanti menjadi sesuatu yang tidak terlalu menyimpang jauh dari amanat undang-undang kita bahwasanya fasilitas PPN itu diberikan secara terbatas, maka fasilitas ini diberikan terbatas apabila yang membeli atau yang menerima ya barang atau jasa tersebut adalah pertama, badan atau instansi pemerintah baik pusat atau daerah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penanganan COVID-19 ini. Ya, yang kedua adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, ya, sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19. Atau pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi pertama, aturan di PMK 28 ini sudah membatasi bahwasanya yang bisa memperoleh fasilitas ini apabila yang menerima adalah satu, badan atau instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini, rumah sakit yang ditunjuk atau pihak lain yang ditunjuk. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan umpamanya di luar ini, apakah mendapat insentif? Tidak. Ya, insentifnya adalah kalau untuk impor itu tidak dipungut, kalau penyerahan di dalam negeri itu ditanggung pemerintah. Nah, jenis barangnya apa aja, Bapak dan Ibu ya? Jenis barangnya, barang dan jasanya itu antara lain barang adalah untuk jenis barang berupa obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan perlindungan diri, peralatan untuk persewaan pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Jadi kalau misalnya untuk Wisma Atlet yang di Kemayoran itu misalnya membutuhkan tempat tidur atau misalnya sarana penunjang lainnya gitu ya, itu bisa mendapatkan ketika misalnya gugus tugas kendali yang misalnya langsung menangani untuk bertugas untuk menyediakan sarana tersebut di Wisma Atlet, maka ketika dia impor itu dapat fasilitas PPN tidak dipungut. Atau kalau dia membelikan dari pengusaha di dalam negeri akan mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Nah, untuk jasa Bapak dan Ibu itu ada jenis jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik dan manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, ini jadi kalau misalnya seperti ada daerah-daerah yang dalam rangka untuk bisa menangani COVID-19 ini dengan cepat, mereka membangun bangunan untuk misalnya penampungan atau misalnya untuk perawatan, itu untuk jasa konstruksi apabila misalnya pembangunannya dilakukan oleh PKP yang merupakan perusahaan jasa konstruksi, maka jasa konstruksi yang diserahkan oleh PKP tersebut itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, demikian juga kalau ada jasa konsultasi teknik atau manajemen atau misalnya pemerintah daerah menyewa ya gedung, maka untuk penanganan COVID-19 ini maka atas jasa persewaan tersebut juga itu dapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Atau jasa pendukung lainnya ini sengaja kita dibuat oleh pemerintah Bapak dan Ibu karena nggak kalau misalnya hanya positif list, mana tahu barangkali ada nanti barang-barang tertentu atau jenis jasa tertentu yang memang ternyata dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 ini, ada ruang untuk bisa memberikan. Tetapi dengan syarat itu mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang. Tidak bisa serta-merta gitu Bapak dan Ibu. Oke. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, bahwasanya fasilitas yang diberikan itu adalah untuk impor tidak dipungut, kalau untuk penyerahan dalam negeri itu PPN ditanggung pemerintah. Termasuk juga untuk penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. Karena sebagaimana kita tahu dalam pasal 1A Undang-Undang PPN ayat 1 itu termasuk dalam pengertian pemberian penyerahan barang kena pajak adalah pemberian cuma-cuma. Jadi juga terhutang PPN. Nah, untuk ini apabila misalnya ada perusahaan ya PKP yang mau menyumbangkan barang yang dibutuhkan atau obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya, sepanjang diserahkan kepada pihak-pihak yang ditentukan tadi itu juga dapat fasilitas ditanggung pemerintah. Tapi kalau misalnya diberikan langsung kepada masyarakat berarti ya tidak dapat begitu. Jadi memang ya
harus kita, ini memang menjadi pertanyaan, loh ini kan niatnya mau menolong nih, kenapa sih harus dipersulit? Masalahnya Bapak dan Ibu adalah, kan seperti yang bilang tadi, undang-undang kita mengatakan bahwasanya pemberian fasilitas itu harus dilakukan secara selektif. Nah, maka peraturan Menteri Keuangan ini juga harus meyakinkan pemberian fasilitas terawasi dengan baik begitu. Jadi apabila diserahkan kepada yang pihak-pihak yang ditunjuk tadi, ya Bapak dan Ibu, dan itu kan semua teridentifikasi ya, terpercayalah dalam arti kira-kira, dan juga memang mereka langsung yang menangani pandemi COVID ini, maka seharusnya Bapak dan Ibu para pengusaha ya yang memang tergerak hatinya untuk menyumbang, salurkan aja lah lewat lewat pihak-pihak yang sudah ditentukan tadi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, ya udah saya nggak mau repot gitu ya, saya langsung aja, berarti ya rela Bapak dan Ibu, berarti nggak dapat fasilitas. Artinya pemberian cuma-cuma yang terhutang PPN gitu Bapak dan Ibu. Nah, bagi PKP yang melakukan penyerahan PPN ditanggung pemerintah ini diamanatkan untuk melakukan beberapa kegiatan administratif. Pertama, tentunya sebagai PKP wajib tetap menerbitkan faktur pajak, ya, dengan tentunya nanti diberikan keterangan khusus ini dalam rangka penanganan COVID-19 sesuai dengan PMK 28, ya. Terus SSP atau kode billing dalam hal ini Bapak dan Ibu memang ada SSP-nya. Kalau tidak ada, ini sebenarnya lebih kepada nanti kalau yang melakukan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP tidak berwujud itu adalah pengusaha yang badan tadi, rumah sakit atau instansi atau orang pribadi, karena dalam ketentuan pasal 3A Undang-Undang PPN kita itu mengatakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP di dalam daerah pabean itu terhutang PPN, dan PPN di terhutang itu dibayar dan disetorkan oleh yang memanfaatkan, orang pribadi atau badan gitu. Jadi dalam hal misalnya instansi pemerintah membutuhkan misalnya staf ahli ya dari luar itu ya, dari luar, dan itu dibayar itu. Maka atas pemanfaatan itu sebenarnya terhutang PPN Bapak dan Ibu. Tapi oleh PMK ini, berdasarkan PMK ini, maka atas pemanfaatan tersebut, kalau pemanfaatan itu kepada tadi pihak-pihak yang ditunjuk, itu mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Nah, kenapa masih membutuhkan laporan Bapak dan Ibu? Ya, ada dibutuhkan laporan triwulanan. Ini dalam rangka sekali lagi adalah melakukan pengawasan. Kita bukan tidak percaya kepada para pelaku usaha atau kepada PKP, tetapi ini lebih kepada mekanisme bisnis yang sehat aja Bapak dan Ibu. Untuk bisa, karena sekaligus pertanggungjawaban juga bagi pemerintah, karena sekali lagi skema untuk PPN ditanggung pemerintah ini adalah skema APBN. Jadi pemerintah tentunya harus mempertanggungjawabkan berapa yang sudah dianggarkan, berapa yang sudah dicatat sebagai pembayaran PPN ditanggung pemerintah. Karena ini lewat APBN Bapak dan Ibu. Sebenarnya PPN itu tak dibayarkan, tapi lewat APBN kira-kira seperti itu. Bukan oleh si pembeli. Dalam hal ini masyarakat luas lah yang membutuhkannya. Nah, ada juga di sini tinggal ada format, barangkali format laporan ini saya pikir teknis saja Bapak dan Ibu. Nah, kita langsung ke PMK 34 ya. PMK 34 ini ya, kalau kita lihat sebenarnya ini diterbitkan oleh teman-teman Bea Cukai lebih kepada untuk kemudahan impor dan juga pengeluaran barang apabila itu bersumber dari kawasan bebas atau tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat. Karena memang di situ berlaku ketentuan Bea Cukai Bapak dan Ibu. Nah, memang kalau kita lihat di sini hampir mirip-mirip sebenarnya, dan mungkin sama sebenarnya subjeknya dengan yang diatur di PMK 28, yaitu apabila yang melakukan importasi itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang perorangan, badan hukum atau non badan hukum. Ya, ini lebih spesifik teman-teman Bea Cukai membuat ya, maka apabila mereka melakukan importasi terhadap ya objek fasilitas itu nanti mereka sebutkan langsung dengan udah langsung dengan jenis barangnya Bapak dan Ibu, ada hand sanitizer, ada zat disinfektan, ada produk yang mengandung disinfektan dan lain-lain, itu sudah di list Bapak dan Ibu, maka akan dapat fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut PDRI, yaitu PPN dan PPNBM, termasuk juga pasal PPh pasal 22. Ya.
Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, oh ini kan berarti ada kemungkinan double dong. Toh di PMK 28 kan juga sudah diatur atas importasi obat-obatan yang memang ada di list, itu udah tidak dipungut. Yang mana mau dipakai? Ya tinggal silahkan dipilih aja yang mana yang mau, apakah skema PMK 28 atau 34, silahkan mana yang lebih mudah. Itu sama aja, kira-kira seperti kalau sama ya, kalau misalnya berbeda ya sesuai dengan yang diatur di masing-masing PMK-nya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bapak dan Ibu ya, dalam hal nanti Bapak dan Ibu misalnya masih membutuhkan klarifikasi atau pertanyaan, dengan senang hati nanti kita akan diskusi di sesi diskusi. Demikian saya akhiri Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Pak Bonarsius atas pemaparannya. Luar biasa nih Pak, persis 20 menit selesai. Siap. Ya, dari pemaparan Pak Bonarsius, kita bisa mendapatkan informasi bahwa insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait COVID-19 diantaranya adalah restitusi PPN dipercepat yang diberikan untuk 6 bulan sampai dengan September 2020. Kemudian PPN tidak dipungut atas impor BKP tertentu oleh PKP tertentu. Kemudian juga PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan BKP atau JKP tertentu kepada PKP tertentu seperti rumah sakit atau instansi atau badan pemerintah yang terlibat dalam penanganan COVID.